Oke, teman-teman, di sini sudah ada kulkas kita dari Sharp. Ini adalah kulkas biasa ya, 2 pintu. Nah, di sini saya biasa membekukan daging, sosis, dan air ya. Nah, seperti biasa di atas freezer dan di bawah tempat-tempat yang sifatnya lebih fresh ya, minuman, sayur, buah. Nah, seperti itu. Jadi ini kulkas biasa 2 pintu. Nah, lalu berapa sih sebenarnya konsumsi listriknya? Itu yang mau kita lihat saat ini ya. Oke, pasang dulu. Nah, di sini kita pakai kembali alat kita, energy meternya. Nah, di sini masih 0 semua. KWH-nya 0, waktunya 0 kecuali voltase ya. Voltase tetap kedetek. Nah, masih 0 semua. Dayanya oke. Nah, kita matikan dulu kulkasnya. Oke, sudah mati dan kita mulai menghitung. Nah, dia sudah hidup. Jadi ya di sini prinsipnya dia akan mulai menghitung waktu saat sudah ada terbaca penggunaan daya listrik ya. Nah, jadi di sini kita akan nunggu sampai 24 jam. Berapa sih sebenarnya daya listrik yang terpakai dalam 24 jam? Jadi prinsipnya seperti ini teman-teman ya. Oke, kita lihat dulu di sini. Pemakaian kulkas ini juga tidak selalu dengan daya yang tinggi ya. Dia sistemnya akan mengurangi pemakaian listriknya saat dingin yang diatur di dalam ini, yang setelan pabriknya sudah didapat ya. Jadi misalnya seperti freezer, dia butuh 0 derajat ya. Nah, saat sudah 0 derajat dia akan mati sendiri ya, mesinnya akan berhenti bekerja. Begitu juga dengan yang di bawah, saat sudah mendapatkan suhu yang ditentukan dia akan berhenti. Jadi pemakaian wattnya akan sangat rendah ya. Seperti ini wattnya hanya 4,8 4,5 watt saja, bayangin saja. Jadi dia berhenti, termasuk berhenti total ya, hanya 4,8 watt pemakaiannya. Jadi nah, watt tertingginya juga masih rendah ya, karena berarti mesinnya belum bekerja ya, karena masih menyimpan dingin yang tadi yang ada di dalam. Dia masih menyimpan itu, jadi dia masih belum bekerja. Di sini hanya 5, watt posisi tertingginya pemakaian. Nah, jadi dia akan mulai bekerja saat dingin yang di dalam sudah berkurang ya. Jadi kita bantu buang dinginnya dulu, kita buka agar dia mesinnya bisa hidup. Dan kita bisa lihat nanti ya, saat mesinnya hidup, itulah watt pemakaian untuk kulkas ini saat bekerja. Itu kenapa kita tidak boleh terlalu lama membuka pintu kulkas ya, karena akan membuang dingin dari dalam dan akan menghidupkan mesin kompresornya lebih sering, sehingga kita boros freonnya juga ya, juga kita boros listrik. Nah, di sini dia sudah bekerja ya. Jadi posisi tertinggi dia adalah 112 watt untuk pemakaian normalnya, dan saat kompresornya mati dia ada di posisi 4,5 watt saja. Jadi seperti itu ya kerjanya, terus menerus. Nah, jadi itulah yang membuat dia menjadi hemat ya. Oke, kita tunggu sampai 24 jam ya.
baru kita lihat nanti hasilnya berapa sih totalnya pemakaian listriknya. Oke, sampai ketemu besok ya. Nah, oke, dia sudah pas 1 hari. Di sini dia posisi atas, saat dia sudah 24 jam nonstop, dia akan kembali ke 0 dan dia masuk ke hitungan hari di sini 1 hari. Nah, jadi untuk 1 hari pemakaian listriknya adalah 2,2 kWh. Nah, kita matikan saja ya. Ini lampunya masih menyala. Nah, oke. Jadi untuk 2,2 kWh kita bisa kalikan sendiri ya. Kalau misalnya di rumah saya lah 1.500 per kWh, berarti dia dikali 2,2 berarti 3.300 rupiah untuk 1 hari pemakaian ya. Jadi untuk teman-teman yang terutama yang mungkin belum punya kulkas atau ingin membeli kulkas. Nah, untuk kulkas terutama merek Sharp ini ya, pintu 2 seperti ini, biaya listriknya per hari itu rata-rata hanya 3.000. Jadi kita bisa mengetahui, jadi lebih enak ya. Setiap ingin membeli barang kita tahu, bukan cuma harga membelinya saja di awal, tapi kita tahu kesehariannya konsumsinya berapa ya. Jadi itu aja. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.